dimanapun berada, Bapak Ibu para Purna Bakti Kebanggaan Negara, yang terhormat para pensiunan aparatur sipil negara, PNS, TNI, Polri, para guru yang telah mencerdaskan kehidupan bangsa, dosen yang telah melahirkan generasi penerus, serta tenaga kesehatan yang menjadi pahlawan kemanusiaan. Tolong jangan Bapak Ibu skip video ini. Saya tahu mungkin hari ini Bapak Ibu sedang sibuk, mungkin sedang istirahat, atau mungkin sedang menanti kabar baik yang tak kunjung tiba. Tapi percayalah, satu video ini adalah kunci dari pertanyaan besar yang selama ini berkecamuk di benak Bapak Ibu sekalian. Ada kabar besar, kabar yang sangat wahib Bapak Ibu dengar sebelum tanggal 19 Maret 2026. Kabar ini bukan gosip pasar, bukan obrolan warung kopi, tapi ini adalah dokumen resmi negara yang sudah tercetak hitam di atas putih. Pernahkah Bapak Ibu merasa, pemerintah hanya pandai berjanji, kenaikan gaji pensiun selalu hanya wacana, tapi kali ini berbeda. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah memasukkan kenaikan gaji secara resmi ke dalam rencana kerja pemerintah RKP tahun 2025. Dan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025. Ini adalah bukti otentik. Ini adalah regulasi level tertinggi yang menjadi dasar dari segala kebijakan. Jadi, jangan ragukan lagi niat baik pemerintah. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, disinilah letak dramanya. Disinilah letak pertanyaan besar yang membuat jutaan pensiunan di seluruh Indonesia gelisah. Perpres itu bicara soal kenaikan gaji untuk ASN aktif. Untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, penyuluh, dan pejabat negara. Lalu Bapak Ibu pasti langsung bertanya, lah kalau gitu saya sebagai pensiunan bagaimana? Apakah saya hanya jadi penonton? Apakah saya tidak kebagian? Nah inilah yang akan kita bedah tuntas di video kali ini, dan yang lebih membuat jantung berdebar bagaimana dengan yang namanya rapel. Apakah uang selisih yang tertunda itu benar-benar akan cair? Taspen sudah angkat bicara. Menteri Keuangan baru saja memberi pernyataan yang bikin kita semua harus duduk tegak. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, tonton video ini sampai habis. Karena di sini saya akan membocorkan semua faktanya. Saya akan kupas tuntas isi Perpres nomor 79 tahun 2025. Saya akan sampaikan pernyataan resmi Taspen yang mengejutkan itu, dan yang paling penting, saya akan memberikan analisis mendalam kapan tepatnya pencairan rapel gaji pensiun 2026 ini bisa dimulai. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi yang terakhir tahu, jangan sampai ketinggalan informasi terpenting di tahun 2026 ini. Selamat datang kembali di channel ini, saya sangat bersyukur. Channel ini terus dipercaya oleh Bapak Ibu sebagai sumber informasi terpercaya, terkini, dan paling lengkap seputar gaji pensiun, tunjangan ASN, serta berbagai kebijakan keuangan negara yang langsung bersentuhan dengan kehidupan kita. Di ruang digital yang penuh dengan informasi simpang siur ini, saya ingin menjadi sahabat Bapak Ibu yang menyajikan fakta, data, dan analisis jernih, tanpa tendensi, tanpa hoax. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita akan membahas topik yang paling panas, paling ditunggu, dan paling membuat penasaran. Rapel dan kenaikan gaji pensiun TNI, Polri, PNS, dan ASN tahun 2026. Bagian 1, membaca pikiran pemerintah dari Perpres nomor 79 tahun 2025. Antos. Baiklah, mari kita mulai dari hulu, mari kita buka lembaran dokumen negara yang menjadi fondasi dari semua harapan ini, yaitu Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Saya yakin banyak dari Bapak Ibu yang sudah mendengar angka ini, tapi mungkin belum paham betul apa isi dan implikasinya. Perpres ini bukanlah surat sakti yang tiba saja muncul. Ini adalah hasil dari perencanaan matang pemerintah yang melihat kondisi ekonomi, kebutuhan aparatur negara, dan tentu saja tekanan inflasi yang terus terjadi. Di dalam Perpres ini, pemerintah dengan tegas mengamanatkan adanya penyesuaian penghasilan atau kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. Siapa saja yang menjadi prioritas dalam Perpres ini? Pemerintah memberikan penekanan khusus pada beberapa garda terdepan bangsa, guru dan dosen, pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap hari bergulat dengan generasi penerus. Mereka adalah pencetak masa depan bangsa. Pemerintah sadar, kesejahteraan guru adalah kunci kualitas pendidikan. Tenaga kesehatan, mereka adalah pejuang kemanusiaan, terutama setelah kita melewati masa-masa sulit pandemi beberapa tahun lalu. Dedikasi mereka tidak terhingga dan negara hadir untuk memberikan apresiasi. Penyuluh,
sering terlupakan, tapi mereka adalah ujung tombak pembangunan di desa-desa. Penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana, dan lainnya bekerja di lapangan, menyentuh langsung kehidupan masyarakat akar rumput. TNI dan Polri, tulang punggung pertahanan dan keamanan negara. Mereka menjaga kita agar bisa tidur nyenyak, memastikan negara ini aman dari gangguan. Kesejahteraan mereka adalah harga mati untuk stabilitas nasional. Pejabat negara, mulai dari level eselon hingga pimpinan lembaga, mereka yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Ini adalah komitmen yang sangat serius, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Mereka melihat, mendengar, dan merespons kebutuhan para abdi negara. Ini adalah angin segar yang patut kita apresiasi bersama. Tapi Bapak Ibu, disinilah letak kegalauan kita. Loh, kok yang disebut KOL itu semuanya ASN aktif, lalu di mana posisi kami para pensiunan? Apakah kami sudah dilupakan? Pertanyaan ini wajar, sangat wajar, karena Bapak Ibu adalah bagian dari perjalanan bangsa ini. Bapak Ibu telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin keluarga demi mengabdi kepada negara. Masa pensiun adalah saatnya Bapak Ibu menuai hasil dari pengabdian itu. Lalu, apakah Bapak Ibu hanya akan menjadi penonton di tengah pesta kenaikan gaji ini? Jawabannya, Bapak Ibu jangan buru-buru berputus asa, karena disinilah kita harus memahami mekanisme yang sudah berjalan puluhan tahun di negeri ini. Ada sebuah pola historis, sebuah adat kebiasaan negara yang tidak tertulis tapi sudah menjadi hukum yang berlaku. Pola itu adalah, jika gaji pokok pegawai negeri sipil aktif naik, maka secara otomatis dan seketika, gaji pensiunan pun akan ikut naik. Mengapa demikian? Bapak Ibu harus paham filosofi dan mekanisme perhitungan pensiun di Indonesia. Gaji pensiun bukanlah angka yang ditentukan secara sembarangan. Gaji pensiun dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok terakhir yang diterima oleh seorang PNS sebelum ia memasuki masa pensiun. Logikanya sederhana. Bayangkan Bapak A pensiun pada tahun 2025 dengan golongan tertentu. Gaji pokok terakhirnya adalah 5 juta, maka pensiunannya dihitung dari angka 5 juta itu. Nah, di tahun 2026, pemerintah menaikkan gaji pokok PNS aktif untuk golongan yang sama menjadi 5,5 juta. Lalu apakah adil jika Bapak A yang sudah pensiun tetap menerima pensiun yang dihitung dari gaji lama 5 juta? Tentu tidak adil, karena nilai uang 5 juta di tahun 2026 sudah berbeda dengan nilai uang 5 juta di tahun 2025. Inflasi sudah menggerogotinya. Maka untuk menjaga nilai real penghasilan pensiunan, agar mereka tetap bisa hidup layak di masa tuanya, negara secara otomatis akan menyesuaikan gaji pensiun mereka. Basis perhitungan pensiun Bapak A akan diupdate mengikuti gaji pokok terbaru untuk golongannya. Jadi ketika gaji pokok aktif naik, maka secara matematis gaji pensiun pun akan naik. Ini bukan janji, ini adalah mekanisme yang sudah tertanam dalam sistem penggajian kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kenaikan gaji ASN aktif di Perpres 79/2025 hanya akan dinikmati oleh mereka yang masih bekerja. Sekali lagi, secara historis dan mekanisme, kenaikan gaji ASN aktif adalah sinyal terkuat bahwa gaji pensiunan juga akan segera naik. Bagian 2, misteri rapel yang membuat jutaan pensiunan gelisah. Nah, setelah kita sedikit lega karena tahu bahwa pensiunan juga akan kebagian jatah kenaikan, sekarang kita masuk ke babak yang paling seru, paling menegangkan, dan paling ditunggu-tunggu, rapelan. Apa itu rapel? Kata ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu. Tapi mari kita ulas lagi agar semakin paham. Rapel adalah singkatan dari rapelan atau pembayaran sekaligus atas selisih hak yang belum diterima. Ilustrasinya begini. Misalkan pemerintah secara resmi menetapkan bahwa kenaikan gaji pensiun berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026. Artinya, sejak tanggal 1 Januari 2026, secara legal formal, Bapak Ibu seharusnya sudah menerima gaji dengan nominal baru yang lebih besar. Tapi masalahnya proses birokrasi itu tidak secepat membalikan telapak tangan, menyusun regulasi teknis, menyiapkan anggaran, merevisi data di sistem Taspen, hingga akhirnya uang masuk ke rekening Bapak Ibu. Semua itu membutuhkan waktu. Bisa jadi proses pencairan gaji baru dengan nominal yang naik ini baru terrealisasi pada bulan Maret atau April 2026.
Nah, lalu bagaimana dengan gaji bulan Januari dan Februari yang sudah terlanjur dibayar dengan nominal lama? Tentu ada selisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan segenap keluarga dimanapun berada. Bapak, Ibu, para purna bakti kebanggaan negara, yang terhormat para pensiunan aparatur sipil negara, PNS, TNI, Polri, para guru yang telah mencerdaskan kehidupan bangsa, dosen yang telah melahirkan generasi penerus, serta tenaga kesehatan yang menjadi pahlawan kemanusiaan. Tolong jangan Bapak, Ibu skip video ini. Saya tahu mungkin hari ini Bapak, Ibu sedang sibuk, mungkin sedang istirahat, atau mungkin sedang menanti kabar baik yang tak kunjung tiba. Tapi percayalah, satu video ini adalah kunci dari pertanyaan besar yang selama ini berkecamuk di benak Bapak Ibu sekalian. Ada kabar besar, kabar yang sangat wahib Bapak Ibu dengar sebelum tanggal 19 Maret 2026. Kabar ini bukan gosip pasar, bukan obrolan warung kopi, tapi ini adalah dokumen resmi negara yang sudah tercetak hitam di atas putih. Pernahkah Bapak Ibu merasa, pemerintah hanya pandai berjanji, kenaikan gaji pensiun selalu hanya wacana, tapi kali ini berbeda. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah memasukkan kenaikan gaji secara resmi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2025. Dan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025. Ini adalah bukti otentik. Ini adalah regulasi level tertinggi yang menjadi dasar dari segala kebijakan. Jadi, jangan ragukan lagi niat baik pemerintah. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, disinilah letak dramanya. Disinilah letak pertanyaan besar yang membuat jutaan pensiunan di seluruh Indonesia gelisah. Perpres itu bicara soal kenaikan gaji untuk ASN aktif. Untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, penyuluh, dan pejabat negara. Lalu Bapak Ibu pasti langsung bertanya, lah kalau gitu saya sebagai pensiunan bagaimana? Apakah saya hanya jadi penonton? Apakah saya tidak kebagian? Nah, inilah yang akan kita bedah tuntas di video kali ini, dan yang lebih membuat jantung berdebar bagaimana dengan yang namanya rapel. Apakah uang selisih yang tertunda itu benar-benar akan cair? Taspen sudah angkat bicara. Menteri Keuangan baru saja memberi pernyataan yang bikin kita semua harus duduk tegak. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, tonton video ini sampai habis. Karena di sini saya akan membocorkan semua faktanya. Saya akan kupas tuntas isi Perpres nomor 79 tahun 2025. Saya akan sampaikan pernyataan resmi Taspen yang mengejutkan itu, dan yang paling penting, saya akan memberikan analisis mendalam kapan tepatnya pencairan rapel gaji pensiun 2026 ini bisa dimulai. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi yang terakhir tahu, jangan sampai ketinggalan informasi terpenting di tahun 2026 ini. Selamat datang kembali di channel ini, saya sangat bersyukur. Channel ini terus dipercaya oleh Bapak Ibu sebagai sumber informasi terpercaya, terkini, dan paling lengkap seputar gaji pensiun, tunjangan ASN, serta berbagai kebijakan keuangan negara yang langsung bersentuhan dengan kehidupan kita. Di ruang digital yang penuh dengan informasi simpang siur ini, saya ingin menjadi sahabat Bapak Ibu yang menyajikan fakta, data, dan analisis jernih, tanpa tendensi, tanpa hoax. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita akan membahas topik yang paling panas, paling ditunggu, dan paling membuat penasaran. Rapel dan kenaikan gaji pensiun TNI, Polri, PNS, dan ASN tahun 2026. Bagian 1, membaca pikiran pemerintah dari Perpres nomor 79 tahun 2025. Antos. Baiklah, mari kita mulai dari hulu, mari kita buka lembaran dokumen negara yang menjadi fondasi dari semua harapan ini, yaitu Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Saya yakin banyak dari Bapak Ibu yang sudah mendengar angka ini, tapi mungkin belum paham betul apa isi dan implikasinya. Perpres ini bukanlah surat sakti yang tiba saja muncul. Ini adalah hasil dari perencanaan matang pemerintah yang melihat kondisi ekonomi, kebutuhan aparatur negara, dan tentu saja tekanan inflasi yang terus terjadi. Di dalam Perpres ini, pemerintah dengan tegas mengamanatkan adanya penyesuaian penghasilan atau kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. Siapa saja yang menjadi prioritas dalam Perpres ini? Pemerintah memberikan penekanan khusus pada beberapa garda terdepan bangsa, guru dan dosen, pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap hari bergulat dengan generasi penerus. Mereka adalah pencetak masa depan bangsa.
Pemerintah sadar, kesejahteraan guru adalah kunci kualitas pendidikan. Tenaga kesehatan, mereka adalah pejuang kemanusiaan, terutama setelah kita melewati masa-masa sulit pandemi beberapa tahun lalu. Dedikasi mereka tidak terhingga dan negara hadir untuk memberikan apresiasi. Penyuluh, sering terlupakan tapi mereka adalah ujung tombak pembangunan di desa-desa. Penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana, dan lainnya bekerja di lapangan, menyentuh langsung kehidupan masyarakat akar rumput. TNI dan Polri, tulang punggung pertahanan dan keamanan negara. Mereka menjaga kita agar bisa tidur nyenyak, memastikan negara ini aman dari gangguan. Kesejahteraan mereka adalah harga mati untuk stabilitas nasional. Pejabat negara, mulai dari level eselon hingga pimpinan lembaga, mereka yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Ini adalah komitmen yang sangat serius, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Mereka melihat, mendengar, dan merespons kebutuhan para abdi negara. Ini adalah angin segar yang patut kita apresiasi bersama. Tapi Bapak Ibu, disinilah letak kegalauan kita. Loh, kok yang disebut KOL itu semuanya ASN aktif, lalu di mana posisi kami para pensiunan? Apakah kami sudah dilupakan? Pertanyaan ini wajar. Sangat wajar, karena Bapak Ibu adalah bagian dari perjalanan bangsa ini. Bapak Ibu telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin keluarga demi mengabdi kepada negara. Masa pensiun adalah saatnya Bapak Ibu menuai hasil dari pengabdian itu. Lalu, apakah Bapak Ibu hanya akan menjadi penonton di tengah pesta kenaikan gaji ini? Jawabannya, Bapak Ibu jangan buru-buru berputus asa, karena disinilah kita harus memahami mekanisme yang sudah berjalan puluhan tahun di negeri ini. Ada sebuah pola historis, sebuah adat kebiasaan negara yang tidak tertulis tapi sudah menjadi hukum yang berlaku. Pola itu adalah, jika gaji pokok pegawai negeri sipil aktif naik, maka secara otomatis dan seketika, gaji pensiunan pun akan ikut naik. Mengapa demikian? Bapak Ibu harus paham filosofi dan mekanisme perhitungan pensiun di Indonesia. Gaji pensiun bukanlah angka yang ditentukan secara sembarangan. Gaji pensiun dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok terakhir yang diterima oleh seorang PNS sebelum ia memasuki masa pensiun. Logikanya sederhana. Bayangkan Bapak A pensiun pada tahun 2025 dengan golongan tertentu. Gaji pokok terakhirnya adalah 5 juta, maka pensiunannya dihitung dari angka 5 juta itu. Nah, di tahun 2026, pemerintah menaikkan gaji pokok PNS aktif untuk golongan yang sama menjadi 5,5 juta. Lalu apakah adil jika Bapak A yang sudah pensiun tetap menerima pensiun yang dihitung dari gaji lama 5 juta? Tentu tidak adil, karena nilai uang 5 juta di tahun 2026 sudah berbeda dengan nilai uang 5 juta di tahun 2025. Inflasi sudah menggerogotinya. Maka untuk menjaga nilai real penghasilan pensiunan, agar mereka tetap bisa hidup layak di masa tuanya, negara secara otomatis akan menyesuaikan gaji pensiun mereka. Basis perhitungan pensiun Bapak A akan diupdate mengikuti gaji pokok terbaru untuk golongannya. Jadi ketika gaji pokok aktif naik, maka secara matematis gaji pensiun pun akan naik. Ini bukan janji, ini adalah mekanisme yang sudah tertanam dalam sistem penggajian kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kenaikan gaji ASN aktif di Perpres 79/2025 hanya akan dinikmati oleh mereka yang masih bekerja. Sekali lagi, secara historis dan mekanisme, kenaikan gaji ASN aktif adalah sinyal terkuat bahwa gaji pensiunan juga akan segera naik. Bagian 2, misteri rapel yang membuat jutaan pensiunan gelisah. Nah, setelah kita sedikit lega karena tahu bahwa pensiunan juga akan kebagian jatah kenaikan, sekarang kita masuk ke babak yang paling seru, paling menegangkan, dan paling ditunggu-tunggu, rapelan. Apa itu rapel? Kata ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu, tapi mari kita